Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di ibadah online GPA Karisma pada tanggal 31 Mei 2020. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kembali, kita mau sama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan kembali, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Saat badai menerpa. kami takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh sejauh langit, Sejauh langit
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami ingin meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Yesus, terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. kami rasakan kasih-Mu besar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, Saya mengundang Bapak Gembala untuk buka dalam doa. begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus yang baik, curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh yang Kau janjikan bagi kami. Curahkanlah Tuhan atas jemaat-jemaat Tuhan di pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan yang berjanji setia adanya. Kalau Engkau menjanjikan Roh Kudus yang Kau akan kirim kepada kami, biarlah hari ini Tuhan, di minggu ini
kami mengingat dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, yaitu Engkau mencurahkan roh yang Kau janjikan, supaya kami menjadi saksi-Mu, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan, yang menjadi berkat buat nama-Mu, Amin. sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Ibadah kami di pagi ini, Tuhan berkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan Kau urapi, sehingga kami semua dapat menikmati Tuhan, urapan kuasa yang Tuhan janjikan buat kami yang ada saat ini. Di tengah-tengah masa yang sukar, keadaan yang serba tertekan. Tetapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami bebas. Kami menerima damai sejahtera. Karena Roh-Mu itu adalah damai sejahtera kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur, menaikkan pujian, terlebih mendengar akan firman Tuhan. Baik Tuhan, hancurkan segala kuasa yang tidak berkenan, roh-roh si jahat yang seringkali membuat kami bimbang dan ragu. Kami usir dalam nama Yesus. Kami undang roh yang Kau janjikan untuk kami bebas memuji-Mu. Iya Tuhan. Ibadah ini kami buka dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua ada di sini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Mari kita yang percaya katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kembali di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.
Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau lebih semangat lagi. Kita mau lebih semangat memuji nama Tuhan. Allahku dahsyat. Haleluya. Mari kan beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dari utara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita sama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya. disaksikan. Katakan kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan tinggikan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang sanggup mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Kita buka hati kita, kita siapkan hati kita. Kita percaya kasih Allah yang luar biasa terus melingkupi dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang sangat mengerti. Kau Bapa yang selalu Mengerti segala isi hati kami. isi hatiku. Bahkan kemuliaan Kau janjikan bagi kami Bapa. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Hati kami percaya. Aku tetap percaya. Percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu yang selalu terbukti
percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Berukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kita sama-sama katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu berarti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Berukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat pujian dengan hati yang sungguh. Katakan aku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji buat kita. Berukir dalam Dia Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Asalkan hati kita percaya kepada Tuhan. Kita berserah sepenuh pada kekuatan Tuhan. Maka Dia akan sanggup menolong kita. nyatakan Haleluya. segalanya bagiku. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Berukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Katakan kembali pujian ini. Ku percaya. percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Saya undang Bapak PDM, tapi dia Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Pengucapan syukur kami Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan kami kembali mau diingatkan melalui firman-Mu. Untuk setiap kami Tuhan mengarahkan hati kami
memandang Yesus sebagai juru selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu biarlah terus mengingatkan kami, mengurapi kami, dan kami senantiasa mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka, mau ditegur, mau diajar, dan supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman. Dan kalau misalnya tidak ada pandemi ini sebenarnya kita sudah memasuki hari yang ke-10 di mana doa kepenuhan Roh Kudus itu akan dilangsungkan. Cuman karena adanya pandemi ini doa kepenuhan Roh Kudus tidak diadakan. Dan ini adalah hari yang ke-10 di mana janji Tuhan mencurahkan roh dan itu terjadi kepenuhan di loteng Yerusalem. Dan berbicara soal natur Allah ini Bapak Ibu Saudara, ini agak sulit-sulit tapi mudah juga gitu. Kenapa? Karena selama kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus itu tinggal, maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Kita sudah dikatakan lahir baru. Kenapa bisa dikatakan lahir baru? Kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, Paulus menganggap bahwa mereka adalah orang Kristen yang sungguh lahir baru yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mereka ini percaya kepada Tuhan, posisinya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis bahwa ayo bertobat. Nah, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada ajaran Yohanes dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis mengalami satu kematian, kepalanya dipenggal oleh Herodias yang meminta supaya kepalanya dipenggal, kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Nah, setelah itu masih banyak tetap orang percaya. Dan bahkan Yohanes katakan, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dan ketika saat Injil Kristus dinyatakan oleh Paulus sudah berkeliling-keliling, dia sudah menjelajah di daerah-daerah pedalaman dan kemudian menemukan beberapa murid. Nah, murid-murid ini adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat ayat yang kedua, katanya kepada mereka, ayat yang kedua, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Bahasa terjemahan baru menuliskan ketika kamu menjadi percaya. Tetapi kalau kita mau melihat, menelaah dari bahasa aslinya, ditranslate itu lebih tepat saat kamu percaya. Jadi kalimatnya seperti ini. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus saat kamu percaya? Saya pernah katakan Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis orang Kristen. Ada dua jenis orang yang masuk ke gereja. Jenis yang pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat dan melakukan perintah Tuhan. Yang kedua adalah jenis orang yang karena orang tuanya adalah orang Kristen, maka dia ngikut jadi orang Kristen. Bukan karena percaya kepada Tuhan, tapi karena orang tuanya Kristen. Jadi dia ngikut. Apapun kegiatan gereja dia ngikut. Jadi bisa dikatakan dua-duanya adalah orang Kristen. Dua-duanya adalah orang yang beragama Kristen. Tetapi cuma satu jenis yang pertama tadi yang adalah pengikut Kristus. Yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sedangkan yang kedua, jenis yang kedua, ini apapun mau dikasih tahu, mau sama pendeta besar sekalipun firman Tuhan dikatakan, dia gak akan pernah mau peduli. Dia datang cuma karena sebagai kebiasaan aja, datang ke gereja tiap hari Minggu, dengar
khotbah cuman ya gini-gini aja lah, apalah mau ngomong apa kayak terserah. Dan itu terlihat ketika ya sampai hari ini saya kadang suka memperhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah online ini yang connect itu cuma 42 device. HP-nya itu cuma 42, kadang 60. Andai kata satu keluarga 2 orang, dikaliin 2. Andai kata. Cuma 62. Bahkan Ibu Gembala kemarin katakan maupun dia sekalipun pelayan Tuhan sekalipun. Tapi kalau memang dia bukan anak-anak Allah yang dikatakan itu. Dan kalau dalam versi Paulus ini yang dikatakan dia bukan seperti orang Kristen. Seperti orang pengikut Kristus. Pelayan Tuhan sekalipun belum tentu ikut ibadah ini. Dimanakah Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan? Ya saya nggak tahu, mungkin mencari waktu yang tepat untuk bisa buka di YouTube dan lain sebagainya. Tapi ibadah itu bukan cuma sekedar datang menghadiri gedung gereja. Sekarang walaupun di rumah kita punya akses YouTube dan lain sebagainya. Apakah kita hadir beribadah? Dengar firman supaya kita dibentuk? Belum tentu. Bahkan seorang pelayan Tuhan pun malah memanfaatkan kesempatan ini sebagai seperti liburan. Tidak mau mendengarkan firman. Yang sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara ketika waktu awal bulan pertama kali perjamuan dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang daftar untuk ngambil perjamuan itu ya cuma bisa dihitung jari. Di sinilah letak di mana kira-kira pertanyaannya timbul. Kira-kira ini orang ikut perjamuan atau enggak? Kira-kira mereka ini ikut ibadah atau enggak? Ya, perjamuan enggak disuruh bayar, enggak disuruh beli. Cuma ambil. Menjadi satu pertanyaan, kira-kira ini ibadah enggak sih? Itu pertanyaan doang. Nah, jadi kondisi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu lihat bahwa ada 2 jenis orang tadi yang merupakan murid Kristus dan yang bukan pengikut Kristus itu berbeda jauh. Dari mana kelihatannya? Dari kondisi yang semakin sulit seperti ini. Ya, dan tadi Paulus katakan di ayat yang kedua, sudahkah kamu menerima Roh Kudus, dari bahasa aslinya saat kamu percaya. Kenapa dikatakan saat kamu percaya? Karena ada kemungkinan orang-orang Kristen tidak percaya. Ada kemungkinan kita datang ibadah hari Minggu, ya kalau waktu masih belum ada pandemi ini datang hari Minggu ibadah, belum tentu kita itu percaya. Maka Paulus katakan saat kamu percaya. Tapi karena memang ketidaktahuan mereka, karena memang mereka nggak tahu dan mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis waktu itu. Mereka nggak tahu ada Roh Kudus. Tapi lihat respon mereka apa bener, dan mereka nggak langsung kayak mengelak dan lain sebagainya, mencoba dan lain sebagainya, berpikir yang aneh-aneh. Tetapi di sini mereka katakan ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu ada Roh Kudus dikatakan mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau misalkan saya layani baptisan, Bapak Gembala layani baptisan, itu selalu hamba baptiskan saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena 3-tiganya langsung nyemplung di situ. 3-tiganya langsung baptisan itu terima. Tapi kalau mereka menerima baptisan dari Yahweh. Karena percaya kepada ajaran yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa mereka harus bertobat dulu. Tetapi ketika mereka memberi diri mereka dibaptis, ayat ke-6 Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turun Roh Kudus ke atas mereka. Artinya ada baptisan Roh Kudus dan Yesus datang, tujuan Yesus datang untuk membaptis dengan Roh. Dan ini yang bisa dikatakan kita ini belum lahir baru ketika belum menerima Roh Kudus di dalam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya kenapa kita masih terus gereja Pantai Kosta ini selalu mengadakan yang namanya doa 10 hari setelah kenaikan Yesus. Jadi paginya ibadah kenaikan, malamnya langsung ada doa kepenuhan selama 10 hari. Kenapa? Karena kita masih perlu untuk diperlengkapi.
Salah satu sasaran misi Yesus datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara ialah untuk membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus. Bahkan dia memerintahkan murid-muridnya untuk tidak bersaksi sebelum mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22 ini jenis pekerjaan Roh Kudus yang berbeda dan terpisah dari karya pembaharuan. Ya, Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kata terimalah Roh Kudus atau menghembuskan nafas itu, ini sama dengan ketika dalam perjanjian lama bahwa Allah menghembusi nafas hidup Adam. Penghembusan yang sama yang diberikan kepada Adam waktu dalam perjanjian lama, kalimatnya ditranslate kemudian diambil oleh Yohanes, dituliskan oleh Yohanes itu dengan kalimat yang sama. Kata menghembusi dalam perjanjian lama ketika Allah menghembusi nafas kepada Adam, dan kalimat yang sama juga, terimalah Roh Kudus, ia menghembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Yang Yesus lakukan juga kalimat yang sama dipakai oleh Yohanes. Jadi sama-sama diberikan nafas, dihembusi dengan Roh Kudus. Tetapi bedanya itu waktu Allah menciptakan Adam. Tapi manusia jatuh dalam dosa sehingga perlu ditebus oleh Yesus. Dan itulah batas di mana kita memerlukan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita kembali lagi ke arah di jalan di mana Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya. Inilah manusia kadang-kadang Bapak Ibu Saudara. Seandainya dulu Adam dan Hawa gak jatuh dalam dosa, kita udah gak perlu susah payah lagi memerlukan Roh Kudus. Yesus udah gak perlu lagi turun. Ini karena manusia ini susah juga ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita lanjut lagi. Yesus sendiri tidak memulai pelayanannya sehingga ia diurapi dengan Roh Kudus. Ini jenis pekerjaannya. Pekerjaan Roh Kudus. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian turunlah Roh Allah dalam bentuk rupa burung merpati. Dan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Yesus gak memulai pelayanannya sebelum ada action itu. Ada di mana Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, berarti Yesus ini gini, dia bukan Tuhan dong, kan Tritunggal dan sebagainya. Berbicara soal natural awal saya bilang, ini susah-susah gampang. Di sisi kemanusiaan Yesus diperlihatkan oleh banyak orang menyaksikan bahwa ada Roh Kudus turun. Roh Allah turun ke atas kepala Yesus. Ini sebenarnya cuma sebagai pertanda. Bukan artinya berarti ada 3 dan sebagainya. Ini udah balik lagi ke kristologi. Kita pernah belajar sama-sama bagi yang ikut. Ini cuman kayak satu penggambarannya aja. Nah kemudian singkat aja Bapak Ibu Saudara, ada sequence atau urutan ketika seseorang itu ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi ada urutannya. Enggak sembarangan orang akan memperoleh kepenuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu apakah jenis-jenis Roh Kudus ini ada banyak sehingga berkata-kata dalam bahasa roh itu seperti kuralaba, sandal lama, sandal baru dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu bahasa roh itu Bapak Ibu Saudara harus ada yang menafsirkannya. Bahkan Paulus dia tidak mau berkata-kata bahasa roh di depan jemaat. Kenapa? Karena nanti banyak ada orang baru yang baru bertobat melihat hal yang kayak gini. Langsung mereka bimbang. Ini ada apa? Maka Paulus dia hanya sekedar mengeluarkan dia berkata-kata dalam bahasa roh itu ketika dia sendiri dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi tidak dalam kumpulan jemaat maka berkata-kata. Itu seperti orang mau pamer, saya dipenuhi. Pada kenyataannya orang itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu bukan untuk dipamer-pamerin Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Paulus yang kita tahu sebagaimana dia bekerja, bagaimana pelayanannya, ya, dia nggak pernah pamer itu di depan jemaatnya. Dia ambil waktu di mana dia berdoa baru dia bisa berbahasa roh. Dia berbahasa roh ketika dia sedang sendirian. Karena itu akan menjadi gimana ya? Ketika bahasa roh itu diperdengarkan ya memang harus ada yang bisa menafsirkannya. Ya jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau kuralaba dan sebagainya, apa yang mau ditafsirkan? Jadi Bapak Ibu Saudara perlu diperlihatkan bahwa bahasa roh itu bukan hal yang untuk dipertontonkan, dan bahasanya pun itu terstruktur dan jelas. Harus ada yang menafsirkan itu.
Jadi kalau kuralaba, coba tafsirkanlah Bapak Ibu Saudara, ayo. Ini saya ngomong nih sekarang nih, kuralaba, Bapak Ibu Saudara bisa tafsirkan? Bahkan orang yang bisa menafsirkan roh, bahasa roh ini pun gak akan ngerti apa yang saya ngomong. Karena memang bukan bahasa roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus ada sequence atau urutannya. Bagi yang mau ya Bapak Ibu Saudara, jangan yang orang Kristen yang datang ya karena orang tuanya Kristen dia datang itu ya jangan sampai ada keterpaksaan. Karena untuk bisa menerima Roh Kudus, yang pertama Bapak Ibu Saudara harus beriman dan percaya. Bukan cuma percaya, bukan cuma beriman, tapi beriman plus percaya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau cuma beriman doang, itu kurang. Atau cuma percaya, saya percaya bahwa Tuhan gini-gini. Kira-kira orang yang main judi percaya gak kalau ada Tuhan? Percaya mereka. Kira-kira orang yang beriman, mereka bisa jatuh gak dalam dosa? Bisa. Tapi ketika orang itu beriman dan percaya, maka dia tahu ada kualitasnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu sungguh gede banget, kedaulatannya itu sungguh luar biasa. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk menerima Roh Kudus, urutan yang pertama kita harus beriman dan percaya. Nah, kenyataan bahwa mereka memiliki iman, ya ini terlihat dari ayat yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal 19 ayat yang kelima kita lihat, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Andai kata mereka gak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, mereka gak akan mungkin mau memberi diri mereka dibaptis. Berapa banyak dari kita yang ngakunya percaya kepada Kristus tapi masih belum dibaptis? Berapa banyak dari kita yang menganggap bahwa kalau saya udah dibaptis saya akan menghadapi masalah-masalah, iman saya akan diuji dan lain sebagainya. Itu aneh. Karena baptisan Bapak Ibu Saudara tidak menyelamatkan. Baptisan adalah langkah awal orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau memandang, saya udahlah hidup begini aja, toh saya ke gereja, saya berbuat baik. Tidak diawali dengan langkah awal. Bapak Ibu Saudara coba saya kasih satu analogi. Saya menggambarkan kalau baptisan ini kayak sepatu lah gitu kira-kira ya. Sepatu. Kita gak dibaptis. Bisa gak tanpa sepatu kita jalan keluar? Bisa. Kalau kita misalkan pakai sepatu, bisa gak kita jalan keluar? Bisa. Tapi ada dua perbedaannya. Yang pakai sepatu lebih nyaman. Yang gak pakai sepatu akan kesakitan. Itu cuma analogi sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Gak usah dianggap, kok baptisan itu cuma analogi, penggambaran. Kira-kira kalau kita dibaptis, maka kita sudah menyatakan kepada dunia, kepada iblis, bahwa kita sudah tinggalkan hidup yang lama. Kemudian bangkit dengan kehidupan yang baru. Cuma banyak orang yang ditakut-takuti, nanti bakal gini, bakal begini. Ya itu biasa. Yang dilakukan oleh iblis selalu menakuti banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memerlukan iman dan kepercayaan. Kembali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, silakan. Mau beriman dan percaya kepada Kristus sepenuhnya atau cuma setengah-setengah, ya balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Jangan terus menganggap bahwa udahlah biarin aja lah. Bodoh amat dah. Ya silakan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Dan buktinya tadi ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Kenapa? Mereka mau diajar, mereka mau dibentuk. Karena mereka beriman dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, urutan setelah kita beriman dan percaya itu, setelah kita beriman dan kita percaya kepada Tuhan, urutan yang kedua, kita lahir baru.
Jadi kalau kita tidak mengalami iman kita tidak bertumbuh dan kemudian kita nggak percaya akan Kristus, ya kita nggak akan bisa lanjut ke step yang kedua, lahir baru. Kita nggak akan pernah bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, lahir baru. Kenapa? Karena kita nggak beriman dan kita nggak percaya. Minggu kemarin PDM Leli Budiman katakan bahwa kita kalau diajak jalan sama orang yang nggak kita kenal, kita nggak akan pernah mau, kita pasti was-was. Tetapi karena Yesus yang ngajak, ayo jalan sama saya. Yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita percayai, kita pasti mau. Jadi untuk step langkah berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman dan percaya, langkah berikutnya kita lahir baru. Sama seperti ke-12 orang tadi, yang murid yang ditemukan oleh Paulus tadi, tanggapan mereka yang bilang belum pernah mendengar itu tidak berarti mereka belum mendengar. Melainkan belum memahami dan belum tahu kalau Roh Kudus sudah dicurahkan. Karena mereka ketika mereka dibaptis oleh baptisan Yohanes, kemudian mereka pulang ke kampung halaman mereka, atau mereka pergi. Nah mereka nggak tahu bahwa ada pencurahan Roh Kudus. Nah, makanya Paulus sedang keliling, sedang menginjil dan menemukan mereka. Nah, mereka nggak tahu ada pencurahan Roh Kudus. Tapi Paulus katakan lah, kalau baptisan Yohanes mah baptisan untuk pertobatan. Ini lain lagi, lu harus percaya sama yang datang setelah Yohanes. Ini setelah Yohanes ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, dia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oh gitu ya, oke. Karena mereka percaya. Tapi coba bayangkan kalau misalkan kita gak percaya. Masa sih? Banyak alasan, berjuta-juta alasan kita akan lontarkan. Gak mungkin, akhirnya kita gak dibaptis. Ya, setelah lahir baru Bapak Ibu Saudara, maka Yesus dalam amanat agung mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus yang diminta di sini bukan baptisan Roh Kudus, melainkan Roh Kudus bekerja untuk membaharui. Maka dalam baptisan udah include 3, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya sih juga nggak tahu baptisan Roh Kudus itu yang seperti apa. Tapi kalau misalkan kita lakukan baptisan selam itu sudah include, dia berarti menerima baptisan Roh Kudus. Karena kalau mereka dibaptis dan tidak dalam nama Bapa dan Yesus, berarti dia belum menerima baptisan Roh Kudus itu sendiri. Jadi ada pemisah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Yohanes Pembaptis selalu mengatakan tentang baptisan Roh Kudus yang dibawa oleh Kristus, maka Yesus dalam amanat agungnya mengatakan itu tadi. Kalau kita lihat dari kitab Yohanes, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, ayo baptis berdiri, tapi nanti dia yang datang akan membaptis kamu dengan api. Kan seolah-olah kayak, waduh dibakar dong. Nah kayak gitulah. Tapi ini baptisan Roh Kudus bukan seperti kayak ketika kita tadi urutannya beriman dan percaya, kemudian kita lakukan baptisan itu, baptisan selam tadi, yang menyatakan bahwa kepada dunia kita sudah hidup baru, kemudian kita lahir baru, maka akan menerima baptisan Roh Kudus, yaitu ciri-cirinya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ciri dari dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus beriman dan percaya, dan maka kemudian kita akan lahir baru. Karena kalau nggak ada beriman dan percaya, kita nggak akan mungkin mau dibaptis. Setelah kita beriman dan percaya, memberi diri dibaptis, maka kita akan lahir baru. Setelah lahir baru Bapak Ibu Saudara, kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata dibaptis dengan Roh Kudus ini jangan diartikan kalau dibaptis itu pasti bakal dicelupin, enggak. Dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara akan menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Setelah dicurahkan, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri dipenuhi Roh Kudus, kita akan berkata-kata dalam bahasa roh. Itu urutannya. Jadi setelah kita lahir baru Bapak Ibu Saudara, ya kita akan menerima baptisan Roh Kudus itu. Pencurahan Roh Kudus itu. Dan berikutnya kalau misalnya kita mau lihat Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata
Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus lagi sedang tanya jawab dengan Nikodemus. Nikodemus nanya kepada dia, bagaimana saya dapat menerima keselamatan itu? Yesus jawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang ngeri-ngeri sedap. Kalau kita gak beriman dan percaya, kita belum menerima lahir baru. Yesus katakan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ngeri kan? Bagi kita yang cuman Kristen KTP Bapak Ibu Saudara yang suka datang hari Minggu tapi gak pernah mau peduli dengan firman Tuhan, ini perlu kita garis bawahi. Gak lahir baru, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jangan pernah ngomong Yesus, ingkar janji, katanya dia menyiapkan kita untuk supaya kita nanti ke sorga. Balik lagi, kalau dia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus balik lagi nanya. Karena Nikodemus itu pakai otak, pakai logika, pakai jasmani, pemikiran jasmani. Kalimatnya begini, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apa dia dapat masuk ke dalam rahim ibunya? Ini agak gak nyambung. Karena apa? Nikodemus gak tahu. Berikutnya ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kalimat ayat yang ke-6. Jadi jangan heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-7. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, lahir baru untuk kita yang mau masuk dalam kerajaan Allah. Lahir baru penting untuk kita yang mau menerima janji Allah. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Apakah kita nyaman-nyaman aja dengan kehidupan duniawi kita? Dengan yang penting saya berbuat baik. Saya pernah ada juga anak remaja waktu itu yang sama nanya sama saya, Bapak Ibu Saudara, tapi ini udah lama. Bagaimana kalau ada orang, dia gak kenal Kristus, dia gak percaya kepada Yesus, dia bukan orang Kristen, tetapi hidupnya di dunia ini itu berbuat baik. Gak pernah bikin salah, pokoknya alim lah kira-kira begitu. Saya katakan kepada anak ini, kalau dia gak kenal Kristus, dia gak beriman dan percaya, maka dia gak akan memperoleh lahir baru. Kita akan garis bawahi ini. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah dari ayat ini aja sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka kita gak akan pernah bisa melihat. Jadi perkataan Yesus ini sinkron antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak akan kita bisa sampai melihat kerajaan Allah kalau kita tidak lahir baru. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Kristen, iya kita Kristen. Rajin ke gereja, iya. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Kenapa kita tidak percaya? Karena kita gak beriman kepada Tuhan. Gak tumbuh iman kita karena ya ada kemungkinan tadi orang tua kita Kristen maka kita ngikut. Jadi banyak orang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan di dunia ini mereka tidak lagi memikirkan apa yang Tuhan katakan. Yang penting saya hidup untuk saya dan 100% saya yang kendalikan kehidupan saya. Dia lupa bahwa ada Sang Pencipta
Yang dimana kita memerlukan oknum. Kita memerlukan natur Allah ini supaya kita sampai ke sana. Makanya saya sih gak akan takut Bapak Ibu Saudara kapanpun saya dipanggil Tuhan. Ya, kapanpun itu saya dipanggil Tuhan, saya gak takut. Karena untuk apa lagi kita berlama-lama. Aduh, kalau ada penyanyi bilang pengen hidup di dunia ini 1000 tahun, aduh ya udah dia aja deh. Kemarin saya pernah ngomong kalau saya guyon sama orang yang udah agak-agak bebel gitu ya. Saya pengen guyonnya gitu. Sehat-sehat ya pas dia ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Sampai ngeliatin kita pada rapture. Kenapa? Ya karena memang di dunia ini udah gak akan ada apa-apa lagi. Bisa gak kita berdoa supaya dunia ini lebih baik? Bisa, gak apa-apa, gak salah. Tapi kemungkinannya supaya hal itu terjadi, apa yang dinubuatkan terjadi, maka kita perlu lihat. Oh, dunia ini gak akan semakin baik. Dunia ini gak akan semakin berubah. Tapi kan kita gak tahu rencana Tuhan. Mungkin dia naikin dulu, mungkin dibaikin lagi dunianya, diapain sama Tuhan. Terserah Tuhan, itu haknya Allah. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, ya Tuhan kalau bisa lah perbaikilah bangsa ini. Kalau bisa, kalau enggak ya udah. Ini kan masalah. Sama yang seperti Yesus alami ketika dia menghadapi masalah yang besar untuk untuk mati. Itu masalah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara saya kembali mengingatkan kita. Barang siapa yang tidak dilahirkan baru. Yang tidak dilahirkan oleh air dan roh. Maka kita gak akan pernah dapat melihat kerajaan Allah. Terserah. Kembali kepada Bapak Ibu Saudara punya pemahaman yang seperti apa silahkan. Tapi Alkitab saya mengatakan Yesus berkata bahwa barang siapa tidak dilahirkan dari roh dan air, sesungguhnya orang itu tidak akan melihat atau masuk dalam kerajaan Allah. Hidupmu engkau yang kontrol, pikirkan sekali lagi. Karena kontrolmu cuma hidup di dunia ini. Tapi kontrol untuk masuk dalam kerajaan Allah bukan kita yang kontrol. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita gak lahir baru, kita gak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Ya silakan Bapak Ibu Saudara mau menilai seperti apa. Silakan Bapak Ibu Saudara mau lakukan seperti apa. Mau bilang apalah ngomong apa, ya itu balik lagi. Orang yang tadi murid-murid yang ditemukan oleh Paulus, mereka memberi diri mereka dibaptis. Kenapa? Karena mereka beriman dan percaya. Jadi kalau sekarang timbul setelah Bapak Ibu Saudara menyaksikan firman Tuhan ini, mendengar firman Tuhan ini, dan kemudian tidak timbul keinginan untuk memberi diri, untuk dikontrol oleh Roh Kudus, tidak memiliki keinginan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka balik lagi. Kita kemungkinan besar perlu digarisbawahi tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kok gitu sih ngomongnya? Ya, punya gak keinginan untuk beriman dan percaya? Setelah beriman dan percaya kita akan memperoleh lahir baru. Permasalahannya kita mau gak untuk masuk dalam sequence yang pertama ini, percaya dan beriman. Itu yang jadi permasalahan besar. Bapak Saudara saya mau katakan, siapapun pendeta yang berdiri di mimbar ini, pendeta besar sekalipun, pendeta yang sudah ternama sekalipun, bahkan pendeta yang udah masuk dalam penjara sekalipun, ngomong sama kita kalau kita gak pernah mau untuk diubah. Percayalah apa yang Yesus katakan ini akan kita alami. Banyak zaman sekarang anak muda khususnya gak peduli dengan firman Tuhan. Pernah ada satu kasus saya katakan udahlah gak usah pacar-pacaran dulu. Dia ngeluh sama temannya, dia bilang ngapain sih si Koando? Koando tuh kenapa sih sensi banget kalau sama orang yang pacaran? Gak seneng banget sih dia sama orang yang pacaran. Padahal dia aja sendiri pacaran. Singkat cerita, ending-endingnya jatuh dalam dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membawa kita kepada kebenaran firman. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang dibawa oleh firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini tidak membawa kita pada kebenaran, ya bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini tidak menegur, bukan firman Tuhan. Gampang.
Sekali lagi, kalau kita nggak mau diubah, pilihan dan resiko tanggung sendiri. Jangan bawa-bawa gereja, jangan bawa-bawa hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Paulus hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia penginjil, tapi murid-murid yang ditemukan oleh dia memberi diri dibaptis, memberi diri untuk diperbaharui. Pilihan di tangan kita. Nah kemudian setelah kita tadi andai kata Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman ini dia kemudian beriman dan percaya nih, ya beriman dan percaya, Bapak Ibu Saudara akan mengalami yang namanya lahir baru. Nah setelah Bapak Ibu Saudara menerima yang namanya lahir baru, maka Roh Kudus akan tercurah. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turun Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tadi yang saya katakan, kalau kita sudah dipenuhi, ciri orang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan itu terjadi dimanapun dan kapanpun. Ya, tapi setelah dipenuhi, kita tahu kapasitas. Paulus pun tidak berbahasa roh dalam ibadah jemaat. Karena hal ini cuman komunikasi kok. Bahasa roh itu kayak seperti komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi bukan untuk dipamer-pamerin. Bukan untuk dikasih lihat kepada jemaat kalau kita orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Andai kata pada saat ibadah ada orang baru bertobat. Dia nggak bingung? Apa dia nggak ngeri? Apa ini? Karena mereka nggak tahu. Jadi Roh Kudus tercurah Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa ini terjadi 25 tahun setelah hari Pentakosta. Namun pola penerimaannya yang sama, Lukas tidak pernah menyampaikan pencurahan Roh Kudus sebagai suatu yang dapat diketahui dengan iman saja. Tetapi sebaliknya Lukas menunjukkan bahwa pengalaman ini dapat diketahui dan dikenali serta dapat dibuktikan secara objektif. Kita buka dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nyambung nih dengan khotbah minggu lalu. Dengan khotbah Ibu Gembala. Bahwa kita ketika kita tidak memiliki roh Kristus, maka kita bukanlah milik Kristus. Bapak Ibu Saudara perlu ingat. Jika kita milik dunia, maka kita akan berjuang terus hidup di dunia ini. Gak punya duit, cari duit. Gak punya makan, cari duit buat makan. Semuanya tentang hidup di dunia. Tapi kita gak pernah memikirkan hidup nanti untuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari pagi hari ini biar ini jadi satu awalan baru kita. Biar ini menjadi satu kelahiran baru kita dalam percaya kepada Tuhan. Bagi kita yang biasa hidup dalam dunia ini, dalam kedagingan, dalam keinginan kita. Cobalah berpikir sekali lagi. Apa yang berasal dari daging adalah daging. Dan apa yang berasal dari roh adalah roh. Yesus katakan tadi, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus berpikir untuk hidup di dunia ini, punya rencana untuk di dunia ini, terus menerus, udah gak mikirin lagi tentang kerohanian. Saya cuma bisa katakan, mungkin kita memang dilahirkan dari daging. Tapi kita punya pilihan. Mau gak kita bertindak dengan Roh Kudus? Mau gak kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pikirkan sekali lagi. Bagaimanakah kita hidup? Apakah kita milik Kristus atau bukan? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau menganggap bahwa saya biarin aja lah. Gak peduli dengan firman Tuhan. Saya mau hidup seturut dengan apa yang saya kehendaki. Karena saya yang kontrol hidup saya. Saya gak peduli dengan firman Tuhan. Saya gak masa bodoh dengan bodoh amat.
Bahasa kasar ya mohon maaf. Gak peduli saya dengan firman Tuhan. Gak peduli saya dengan gereja. Gak peduli saya dengan pendeta-pendeta. Saya hidup untuk saya. Silahkan. Gak masalah Bapak Ibu Saudara. Bahasa saya sih saya mau bilang nothing tulus. Saya gak rugi. Bapak Ibu Gembala gak rugi. Kenapa? Karena yang punya kerajaan bukan kami. Kami para pelayan Tuhan hanya mau menggiring kita. Menggiring Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada. Supaya serupa dengan Kristus. Karena kalau serupa dengan Kristus maka kita akan lahir baru dan kita akan melihat kerajaan Allah. Tapi kalau kita pada saat digiring gak mau. Apakah kami bisa memaksa? Gak bisa. Digiring nih ayo masuk ayo dengar firman. Tapi kalau kita gak mau dengar. Apa kita bisa paksa? Gak bisa. Gak bisa sama sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini pilihan ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dengar firman pagi ini. Mau dengar firman, mau percaya, mau beriman, silahkan. Itu adalah berita sukacita. Enggak mau percaya, enggak mau beriman dan bahkan enggak peduli dengan firman. Itu pun terserah Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan sudah diberitakan. Tapi saya terus berdoa supaya Roh Kudus menggetarkan hati Bapak, Ibu, Saudara. Supaya pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara terima Roh Kudus. Pagi hari ini kita beriman dan percaya. Dan kita dilahirkan baru. Dan kita akan mengalami curahan Roh Kudus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Bahwa kita minta sama Tuhan untuk penuhi kami Tuhan sekarang. Penuhi dengan Roh Tuhan. Terima kasih. Mari pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Gak perlu lihat layar HP, gak perlu lihat layar komputer, gak perlu lihat layar TV. Pejamkan mata kita. Renungi firman Tuhan. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dan barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman. Minta kepada Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari, pagi hari ini, mari pandang salib Kristus dimanapun kita berada. Ingat Kristus, Dia yang sudah mati bagi kita. Bahkan lebih baik lagi, Dia mengirimkan penolong untuk kita. Mau gak kita menerima penolong itu?
Maukah kita beriman dan percaya kepada Tuhan dan kemudian kita akan menerima satu kelahiran yang baru? Maka Roh Kudus akan tercurah bagi kita pagi hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah. Ketika kita dapat bersekutu dengan Roh Kudus, kita dapat mendengar firman Tuhan, ini adalah kesempatan. Dimana kesempatan itu gak akan datang berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bisa mendengar firman, itu semua karena kasih karunia Allah. Pagi hari ini, pejamkan matamu, berdoalah kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan, minta sama Tuhan, penuhi kami sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidup kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sebagai umat-Mu Tuhan merindukan jamahan Roh Kudus. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu pagi hari ini kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Supaya kami dapat beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan supaya kami dapat menerima satu kelahiran baru dengan iman kami yang percaya kepada Tuhan. Dan supaya kami menerima curahan Roh Kudus-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, menggetarkan hati kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini. Supaya kami tidak salah langkah, supaya kami terus diarahkan jalan kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan ketika kami lahir baru, maka kami akan menerima janji Tuhan. Surga yang mulia yang sudah Engkau siapkan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus termaterai dalam kehidupan kami. Biar ketika firman ini disampaikan, kami dapat melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, yang dapat mengubahkan pribadi kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada saat pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah Karisma Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 10.30 selesai ibadah raya online. Mari kita ajak anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Doa malam akan diadakan setiap hari Jumat secara live streaming. Kita mengajak kepada para pelayan Tuhan untuk mengikuti doa malam dan berdoa khusus untuk bangsa kita. Perjamuan kudus akan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2020. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengambil hosti dan anggur pada hari Sabtu tanggal 6 Juni pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk jemaat aktif GPIA Karisma. Kembali kita akan mengumpulkan janji iman Natal melalui janji iman jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini dengan menambahkan note janji iman Natal. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank ke rekening di bawah ini. Sekian pengumuman pada saat pagi hari ini, saya serahkan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari saya menemukan Bapak Ibu Saudara.
sudah mendengar firman-Mu di pagi ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Biarlah firman-Mu akan memubahkan kami, firman Allah akan memberi kekuatan baru, sehingga kami sanggup untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, menjadi petunjuk buat kami Tuhan, sehingga kami berjalan bukan menurut kehendak kami sendiri. Biarlah kami berjalan seturut dengan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu di pagi ini. Saat kami menikmati hadirat-Mu, biarlah kami bersyukur dan Tuhan beri kekuatan, kesehatan, terutama bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kekuatan Tuhan datang dari firman Tuhan dan Roh Kudus yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sebentar akan menutup dan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan tumpangkan tangan-Mu sehingga kami tetap dalam kondisi yang baik. Tuhan tetap menyertai kami. Sebab itu terimalah saudara berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian. Puji Tuhan.